Shalom, berjumpa kembali di Efrata Devotion. Kisah Taman Eden, kita bisa belajar bahwa iblis menunjukkan rayuan manis semanis madu untuk menjatuhkan Adam dan Hawa, menjerat dan memikat sehingga mereka jatuh dalam rayuan si iblis, sehingga mereka makan buah pengetahuan baik dan jahat. Ketika mereka memakan buah tersebut, akibatnya mereka jatuh dalam dosa dan mereka tahu, mencoba, dan mengalami yang jahat. Injil Yohanes 8 ayat 44 berkata, "Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas dirinya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta." Jelas ayat ini mengatakan iblis adalah bapa segala dusta. Strategi iblis pada zaman Adam dan zaman kita sampai saat ini tidak jauh beda, yaitu pendusta. Cuman perbedaannya hanya bungkusnya atau kemasan yang lebih menarik, sehingga manusia tidak bisa membedakan mana yang baik dan yang jahat. Sebagai contoh, seorang presenter ternama di Indonesia memutuskan untuk menutup akun media sosialnya. Ketika ditanya apa alasan melakukan langkah itu, dan dia menjawab bahwa kehidupan di media sosial itu melelahkan dan menyita waktunya yang berharga. Pertanyaannya, apakah salah dengan media sosial? Jawabannya, tentu tidak. Yang menjadi salah adalah ketika kita menyalahgunakan media sosial menjadi prioritas, sehingga kehilangan waktu yang berharga, yaitu waktu bersama keluarga, waktu bersama sahabat, waktu bersama anak, dan sebaliknya kehilangan waktu bersama orang tua, dan yang tidak kalah pentingnya kehilangan waktu bersama Tuhan. Dengan ada media sosial, kita terkadang lupa segalanya, lupa bersekutu, lupa berdoa, dan sehingga kita jauh daripada Tuhan. Firman Tuhan 1 Korintus 6 ayat 12, "Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun." Media sosial sangat menolong dan sangat membantu, namun jangan sampai dijadikan prioritas dalam hidup kita. Tanpa kita sadari, itu menjadi berhala bagi kita. Saudara, masih banyak strategi iblis di media sosial tanpa kita sadari telah kita lakukan. Contohnya game, judi online, dan lain sebagainya. Perlu diingat, strategi iblis membuat manusia kehilangan nilai-nilai kebenaran akan firman Tuhan. Iblis selalu mencoba memisahkan manusia dengan Tuhan. Berbagai macam cara. Kebahagiaan iblis ketika manusia jauh dari Tuhan. Jadi kalau kita jauh dari Tuhan, siapa tahu kita sudah masuk dalam perangkap si iblis, bapa segala dusta. Jangan beri ruang kepada bapa segala dusta di dalam diri kita. Memang kita tidak mudah melawan bapa segala dusta, namun Tuhan berjanji untuk melindungi dan memberikan kekuatan Roh Kudus untuk mengalahkan siasat iblis dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini, firman-Mu yang membukakan hati kami untuk kami terus fokus kepada Tuhan, tertuju kepada Tuhan, berpengharapan kepada Tuhan. Kami sebagai manusia yang lemah bisa jatuh dalam dosa. Tuhan, mampukan kami. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu senantiasa memimpin, membimbing kami. Biarlah kami tetap tenang dan fokus mengandalkan daripada Tuhan. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.